Kami akan perkenalkan sekilas tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab pada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Adapun posisi Kejaksaan Agung tentunya ada di pusat, yaitu di Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi yang bertempat di ibu kota provinsi, sedangkan Kejaksaan Negeri bertempat di masing-masing kabupaten seluruh Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawai 6 Jaksa Agung, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau biasa disebut dominus litis. Karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dan perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian tentang Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Kejaksaan Negeri Sukoharjo bergerak sesuai perkembangan zaman melalui inovasi berbasis digital dengan meluncurkan aplikasi berbasis Android, diantaranya Lapor Kerja. Kejaksaan Negeri Sukoharjo merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto nomor 1, Sukoharjo. Kejaksaan Negeri Sukoharjo dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari yang membawahi 6 kepala seksi dan kasubag, yaitu bagian pembinaan, seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, dan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Kejaksaan Negeri Sukoharjo terus melakukan perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dengan mencanangkan zona integritas atau ZI dalam melayani masyarakat. Kemudian tentang materi budaya anti korupsi. Apa itu korupsi? Adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta, yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Secara harfiah, korup merupakan buruk, rusak, busuk, yaitu suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dengan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ini menurut Kamus KKBI. Sedangkan pada hukum positif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah
kami sebutkan di atas. Kemudian penyebab bermacam-macam dan banyak ahli yang mengklasifikasikan. Salah satunya adalah ahli Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah. Media Online 2003, yaitu 1. Wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang mengangkut moralitas personal, serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Kemudian yang kedua, wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif, mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan. Sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya yang ketiga, wilayah irisan antara individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu, terjadinya pergeseran nilai logika sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kemudian, dampak buruk dari korupsi yang terjadi sangat besar dan kompleks. Ada beberapa dampak korupsi, yaitu merusak sistem tatanan masyarakat, ekonomi, biaya tinggi, dan sulit melakukan efisiensi, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum, yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Kemudian upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Kemudian ada upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Budaya anti korupsi sendiri untuk kalangan kampus dan mahasiswa, tentunya sebagai mahasiswa memiliki potensi yang dimiliki mahasiswa umumnya adalah semangat perjuangan. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan serta kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan korupsi. Pada hakikatnya, apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai macam profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sehingga nantinya, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, yang dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Selain itu juga dituntut peran dan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Kemudian peran mahasiswa dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam penerapan perilaku yang terpuji. Kemudian peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan
pembaharuan terhadap sistem yang ada. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan faktor pendorong. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus dapat memberikan contoh dalam menerapkan perilaku yang terpuji, sehingga peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat. Sehingga upaya tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja atau kepentingan masyarakat banyak, sehingga mahasiswa sebagai kontrol sosial sangat diperlukan terhadap upaya pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian apa saja peran-peran yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana? Selain upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, dapat dilakukan dengan lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni lukisan, drama, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan tentunya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sehingga nantinya dapat diharapkan pada tanda akhir proses belajar secara formal, mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diimban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas atau korup tersebut. Sebagai penutup, dalam pembicaraan ini kami sangat mengharapkan sebagai mahasiswa yang baru tentunya memiliki semangat dan upaya perjuangan dan menyuarakan nilai-nilai kebenaran serta keberanian untuk sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kata, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegak hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang kedua dari kami, di adik-adik mahasiswa ini kan sekarang banyaklah yang bermain media sosial. Apa itu media sosial, apa baik buruknya, apa dampaknya, kita akan menjelaskan di materi hari ini. Eksis di sosial media baik atau tidak? Apa itu sosial media? Sosial media adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat mudah berinteraksi secara online. Saya kira semua mahasiswa sekarang punya lah yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Itu jenis-jenis sosial media yang banyak digunakan kaula muda saat ini. Ternyata sosial media itu asik juga loh ternyata. Kita bisa berbagi foto, berbagi cerita, berbagi apa saja yang ingin kita bagi di sosial media. Agar semua teman atau kontak yang kita miliki tahu tentang apa yang sedang kita bagi. Nah, dari semua keasikan itu ternyata ada dampak buruknya loh, si sosial media ini. Apa saja kira-kira? Nah ini, contoh kasus yang paling baru dan paling yang banyak dibicarakan saat ini, kasus dari Jering, personel dari band Superman is Dead. Waktu itu dia sempat posting lah di Instagram yang
kira-kira kata-katanya IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, itu kacung WHO. Terus yang sebelumnya ini ada Ahmad Dhani, pernah jadi tersangka juga gara-gara kata-katanya atau cuitannya di Twitter. Sekilas tentang sosial media, semuanya di Indonesia ini, sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan negara hukum, jadi semua ada aturannya. Khususnya di sosial media, itu kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sering sebut UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat para tersangka dalam bersosial media, khususnya itu pasal 27, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki 1. Muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, serta muatan pemerasan dan atau pengancaman. Itu ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kira-kira mulai mikir-mikir lah ya kita kalau bersosial media. Selanjutnya di pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, ini juga bahaya nih ya di pasal 28 ini. Itu ancaman pidananya sama, paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nih, yang paling sering yang pasal 29 ini nih. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terlalu banyak sharing selain sebenarnya data dan foto maupun tulisan kita tidak akan bisa dihapus meskipun kita sudah klik hapus. Jadi itu yang namanya jejak digital yang sebenarnya kita sudah hapus postingan kita ternyata itu masih tersimpan di sistem. Data atau foto itu sebenarnya akan tetap tersimpan di database server sosmed kita. Belum lagi kalau kita kebanyakan sharing, akan timbul komentar-komentar dan pikiran negatif orang lain tentang kehidupan kita kawan. Sharing sesuatu yang tidak sepantasnya, udah kebanyakan sharing, sharingnya hal-hal yang nyeleneh, kita harus bisa bedain. Mana lelucon yang menghibur, mana yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, gimana sih biar kita terhindar dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu? Ini sekedar saran aja sih dari kita. Ketika emosi, jauhi sosmed. Seringkali kita pas emosi ini malah kita bikin status nih di Facebook kita, di Twitter kita, di Instagram kita, yang mungkin isinya menyudutkan orang lain, memfitnah orang lain yang belum tentu kebenarannya itu memang benar gitu. Jadi hindarilah saat emosi itu, jauhilah sosmed. Terus hindari bicara yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hindari kata-kata kasar, kalau mau berkata kasar cukup di hati aja. Hindari konten-konten yang pornografi. Terus hindari pikiran bahwa dunia maya itu sama dengan dunia nyata. Dan selanjutnya, update semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Sebenarnya manfaat sosial media itu banyak. Manfaat positifnya, salah satunya ini, ajang bisnis.
Lewat sosial media, bahkan seorang anak SMA pun bisa membeli gadget lewat pendapatannya di online shop. Hanya dengan share-share dan posting barang dagangan di Facebook, kita udah mulai bisa belajar berbisnis di usia muda dan punya penghasilan sendiri. Teman-teman mahasiswa juga harus gini nih, kita harus berpikiran bahwa sosial media tuh bukan cuma buat tempat curhat doang, tapi bisa buat ajang bisnis. Kecil-kecilan lah, jualan apa, kayak jualan sepatu, jualan tas. Yang kedua, berbagi ilmu. Selain untuk mencari tambahan uang jajan, sosmed juga bisa jadi ajang buat kamu bagi-bagi pengetahuan. Jangan salah, banyak forum atau grup sosmed yang isinya membahas tentang informasi-informasi terkini yang terkait dengan pelajaran. Lewat sosmed, kita juga bisa makin pintar. Kebetulan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini juga lengkap sosial medianya. Jadi buat kawan-kawan, buat teman-teman mahasiswa semuanya yang ingin menambahlah ilmu pengetahuan tentang hukum, tentang politik, tentang apapun lah itu, bisa berkunjung di sosial media Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan segala macamnya lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan kami berdua juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang enak di hati, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.